Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman karena sudah berkenan hadir. Mungkin kalau kita lihat yang kemarin-kemarin tuh kan setiap kali kita mau mengawali mentoring, kita belum berdoa ya teman-teman ya. Mungkin mari kita biasakan ya teman-teman ya, setiap hal yang akan kita lakukan termasuk kegiatan belajar ngajar itu kan butuh ini ya, butuh restu gitu ya, butuh ridho dari Yang Maha Kuasa. Kita doa dulu ya teman-teman biar mentoring kita pada malam hari ini dilancarkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin, amin. Berdoa selesai. Ya teman-teman, eh mungkin ini mentoring yang keempat ya teman-teman ya, setelah beberapa mentoring yang sudah kita jalani gitu ya. Mungkin mentoring yang keempat ini kalau misalkan teman-teman baru belajar digital marketing itu kan sudah ngerasa ini mulai sulit-sulitnya ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan kita masih perkenalan terkait fundamental gitu kan, kemudian riset pemasaran, menentukan produk yang akan kita jual. Nah, sekarang kita mulai merambah ke platformnya gitu ya. Dan salah satu platform yang paling utama itu memang website ya teman-teman ya, website. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ya, berbicara lebih lanjut, seperti biasa saya ingin mengabsen teman-teman dan mohon bantuan teman-teman ya kalau misalkan masih ada yang belum on cam ya untuk hidupkan dulu kameranya ya biar enak nanti absennya teman-teman. Oke, saya absen lebih dulu. Ya, masih lagi. Ahmad Izzuddin Fahmi ada. Oke. Ahmad Zain Ibrahim ada. Hadir Kak. Oke. Ade Arlan. Hadir Kak. Mas Ade Arlan ini mana? Coba Hadir mas, Kak. mana orangnya ya? Coba ngomong-ngomong aja ya. Kok nggak muncul ya di bagian sini? Hadir. Oh, loh. Kok nggak ini mas? Kok nggak on cam mas? Mas Ade? Jaringannya kurang stabil Kak. Oh iya iya. Iya kemarin ini ya teman-teman mentor sempat sempat takjub melihat link kanvasnya Mas Ade Arlan. Keren keren keren. Oke terima kasih Mas Ade. Ntar. Ahmad Yanuar Bahri ada. Ada Kak. Oke. Ahnaf Waning Alhaq ada. Hadir Kak. Oke. Alfi Fahimiyah ada. Ada Kak. Oke. Alfi Syahrin ada. Hadir Kak. Oke. Andri Widodo ada. Hadir Kak. Oke. Arif Alfariji Dasuki ada. Hadir Kak. Oke. Redian Jabella Faumara. Mbak Bella, halo. Mbak Redianza Bella Faumara. Ya, belum ada suara. Benedikta Angelina Aferin ada. Kak. Oke. Hidayatul Rizkia. Hadir Kak. Oke. Dewi Puritasari ada. Hadir Kak. Oke. Erika Trisnawati ada. Ada Kak. Oke. Fadila Indah Saputri ada. Hadir Halo, Kak. Fadila. Oke, terima kasih. Fatia Ayu Wanjani ada. Hadir Kak. Oke. Faiza Ahsina Salsabila. Hadir Kak. Oke. Febrian Syah Dwi Saputra. Hadir Kak. Oke. Hada Anas Sabila ada. Hadir Kak. Oke. Harum Indah Permadani. Hadir Kak. Oke. Hidayah Sri Pamungkas. Hadir Kak. Oke. I Anatul Maulaya ada. Hadir Kak. Oke. Ika Maria Andilolo ada. Baik. Hadir Kak.
Oke. Iqbal Abi Zafran ada? Hadir, Kak. Oke. Jihan Sabina. Hadir, Kak. Oke. Kayaknya Surya Winahi ada? Hadir, Kak. Oke. Laila Syifa Lutfia Lubis ada? Hadir, Kak. Oke. Lutfi Dia Nurbaiti. Hadir, Kak. Oke. Maya Estri Ender Lestari ada? Hadir, Kak. Oke. Mega Putri Aneva. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Ridho Permana hadir? Hadir, Kak. Oke. Muhammad Amar Abdurrahman hadir? Hadir, Kak. Oke. Muhammad Bagus Aji Pamungkas. Hadir, Mbak. Oke. Nabila Aisyah hadir? Halo, Mbak Nabila. Ini kemarin Mbak Nabila masuk nggak ya? Hmm, Nabila. Oke. Iya, hadir kok. Halo, Mbak Nabila Aisyah ada? Ada orangnya kah? Oke ya, belum ada jawaban ya. Naila Sofya. Hadir, Kak. Oke. Naufal Fahri Arimukti hadir? Hadir, Kak. Udah kalah. Oke. Nayaka Yafi Raihan hadir? Hadir, Kak. Oke. Oktian Friendly Kurniawan hadir? Hadir, Kak. Oke. Putri Monika hadir? Hadir, Kak. Oke. Kowam Nadi Alfarisi hadir? Hadir, Kak. Oke. R. Marcel Kusumaruti hadir? Hadir, Kak. Oke. Rita Awalia hadir? Mbak Rita, halo. Ada orangnya kah? Oke, ya, belum ada suara ya. Rosi Rindikasari hadir? Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Sahrul Ramadan hadir? Kak, hadir. Baru Oke, selesai, Kak. oke. Satria Nur Firdaus hadir? Hadir, Kak. Oke. Hadir, Shirley Kak. hadir? Mbak Shirley? Hadir, Kak. Oke, terima kasih Mbak Shirley. Sylvia Rahmawati hadir? Halo Mbak Sylvia? Oke, belum ada suara ya. Syakira Syafa Salsabila hadir? Mbak Syakira, halo? Oke, belum ada suara. Syasha Tahira Tuzuza hadir? Hadir, Kak. Oke. Syawalia Rahayu hadir? Hadir, Kak. Ini Mbak Syawalia ini lahirnya di bulan Syawal ya Mbak ya? Bagus namanya Mbak. Mana Mbak Syawalia? Oke, hadir ya tadi. Oke, Zulfa Umuhani hadir? Hadir, Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini beberapa yang belum hadir. Mbak Bebianza. Saya, Kak, hadir. Tadi suaranya Halo. nggak jelas soalnya. Oh iya. Tapi Iya. sekarang udah jelas ya Mbak suara saya ya? Sudah, Kak. Oh ya, nanti minta tolong kalau misalkan suara saya ada yang putus-putus atau mungkin kurang jelas itu di ini ya teman-teman ya diingatkan lewat mikrofon ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Mbak Bebianza. Nabila Aisyah hadir? Tadi Mbak Nabila juga nggak ada ya? Oh ini ada yang konfirmasi. Terus ya Rahmawati. Sakit ya Mbak Devi. Oke. Kemudian ini banyak yang izin ya teman-teman ya. Siapa lagi yang izin? Syakira Syafa Salsabila. Ada Mbak Syakira. Halo Mbak Syakira?
Belum ya, belum ada ya. Belum ada izin atas nama Mbak Syakira. Kemudian Rita Awalia. Halo Mbak Rita, hadir? Coba dicek lagi ya. Belum ada izin. Mbak Nabila tadi nggak ada ya? Halo Mbak Nabila? Oke, karena nggak ada suaranya. Oke teman-teman, untuk presensi sudah selesai ya teman-teman ya. Bagi ini ya, teman-teman yang... Oh ini Mbak Syakira. Syakira hadir Kak, maaf. Belum bisa on mic Kak, karena masih sakit radang. Lekas membaik ya Mbak Syakira. Bentar. Oke, saya anggap hadir. Ini siapa yang? Terus nama siapa? Oh iya, oke Mbak Syakira, udah saya anggap hadir kok. Tadi chat pribadi ya. Oke teman-teman, itu tadi untuk presensinya. Bagi teman-teman yang nama temennya tadi dipanggil ternyata nggak ada jawaban gitu ya, minta tolong untuk Kak, hadir Kak. disampaikan. Iya? Nabila hadir Kak, cuman keluar masuk Kak. Oh iya iya iya, Mbak Nabila ya tadi ya. Mbak Nabila Aisyah ya? Iya Mbak, iya Kak. Oke oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Berarti hari ini dua ya teman-teman ya yang nggak hadir. Ada Mbak Sylvia Rahmawati yang kebetulan saat ini sedang sakit. Minta tolong didoakan ya teman-teman biar sehat kembali. Kemudian sama Mbak Rita Awalia. Kalau Mbak Rita Awalia ini belum ada keterangan ya. Minta tolong bagi yang kenal sama Mbak Rita, ini ya, diingatkan ya teman-teman ya. Karena mentoring itu ada presensinya ya teman-teman ya. Salah satu penilaian itu kan dari kehadiran teman-teman ya. Oke. Eh, Mungkin hari ini kita akan membahas sedikit terkait yang tadi ya disampaikan oleh Pak Asnan itu kan cukup banyak ya teman-teman tadi ya 2 jam gitu ya Pak Asnan menjelaskan terkait apa sih domain, apa sih itu hosting gitu kan teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah pada ini ya, udah pada nyantol tadi karena beberapa kali beliau sudah ini ya mengulang-ulang ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, mungkin saya bisa dibantu teman-teman untuk review sedikit ya, terkait tadi pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Asnan. Mungkin di sini ada ini ya, ada Mbak Syasha. Halo Mbak Syasha. Halo Kak. Oke, boleh dong Mbak Syasha untuk diceritakan tadi di kelasnya Pak Asnan dapat apa aja gitu. Silakan Mbak Syasha. Jadi tadi di kelas Pak Asnan itu membahas mengenai domain dan hosting. Kalau perbedaan antara keduanya, kalau domain itu identitas dari website itu sendiri. Contohnya itu seperti .com, .id, seperti itu. Terus untuk hosting itu merupakan lokasi tempat di mana file disimpan. Yang disimpan itu medianya seperti foto, video, serta tulisan. Oke, ada lagi Mbak yang mau disampaikan tadi? Kemudian untuk ini jenis-jenis hosting yang dijelaskan Pak Asnan ada 4, yaitu set hosting, kemudian Dedicated. dedicated hosting, dan VPS dan colocation server. Oke, terima kasih Mbak Sasha ya. Oke, tadi ini ya teman-teman ya, benar ya yang dijelaskan Mbak Sasha. Hanya kurang spesifik di bagian domainnya ya tadi ya. Jadi domain itu kan kalau teman-teman lihat strukturnya gitu ya teman-teman ya. Ada yang namanya protokol, ada yang namanya nama domain, dan ada yang namanya ekstensi domain gitu ya teman-teman ya. Kalau protokol itu kan depannya biasanya ada https:// gitu kan, atau mungkin http:// itu namanya protokol ya. Kemudian yang kedua ada nama domain. Nama domain itu ya yang tadi ya dijelaskan itu terkait kemeja pengantin kayak gitu kan teman-teman. Itu nama domainnya. Atau mungkin tadi ya ada konekin
mereknya teman-teman tadi ya, itu juga salah satu nama domain, dan .com, .id, .co.id, atau mungkin apalagi .gov. Nah, itu salah satu ekstensi domain. Dia memang tergolong domain, tapi bukan nama domain, teman-teman ya. Tapi ekstensinya, gitu ya. Atau tadi itu bahasanya TDL ya, teman-teman ya. Jadi, untuk .com, .gov, dan lain sebagainya itu namanya top level domainnya, gitu ya, teman-teman ya. Atau bagian ekstensinya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin ada lagi yang bisa membantu saya ini. Halo, Mas Nayaka Yafi Raihan. Hadir Kak. Oke, silakan Mas bercerita. Tadi dapat apa di Pak Asnan? Tadi itu belajar tentang, kalau nggak salah itu tentang perbedaan domain dan hosting itu sama tujuan sama fungsinya Kak. Oke, apa tuh tujuan sama fungsinya apa Mas, kalau boleh tahu? Eh, Kalau domain itu kan apa ya? Itu kan identitas sebuah website nggak sih Kak di internet itu? Benar. Alamat ya. Ya, ya. Ibarat apa ya? Kayak tadi Pak siapa tadi? Lupa saya Pak pengajarnya. Asnan. Pak Asnan. Ya Pak Asnan itu bilang ibarat kayak rumah aja gitu Mbak. Lumayan itu. Kayak alamat yang nandain lokasi suatu website gitu Mbak. Mm, mm, mm. Kemudian yang Dan hosting? Mm, kalau hosting tuh dia kayak media yang menyimpan data dalam bentuk tulisan atau gambar atau bisa juga video Mbak. Oke, terima kasih Mas Nayaka untuk penjelasannya. Ya benar ya teman-teman yang dijelaskan Mas Nayaka tadi. Jadi kalau hosting itu salah satu tempatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ya tadi ya ada sebuah rumah gitu kan, tanahnya itu adalah hostingnya gitu ya, tempat teman-teman meletakkan lemari, meletakkan ini ya meja, kursi gitu kan, atau mungkin spring bed kayak gitu kan teman-teman gitu ya. Nah kemudian untuk domain sendiri itu alamatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengunjungi suatu website atau toko online-nya gitu kan, teman-teman kan mengetikkan tuh ya HTTP atau HTTPS misalkan arkatama.id. Nah, ketika di enter itu kan dia langsung berkunjung ke websitenya. Jadi ini ya terkait domain atau ekstensinya itu ya salah satunya untuk alamat ya tujuannya atau URL gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada Mas Bagus Aji. Halo Mas Bagus Aji. Halo Mbak, Mm-mm. Boleh diceritakan Mas Bagus Aji. Tadi dapat apa aja sama Pak Asnan? Silakan. tadi selain dijelaskan tentang domain dan hosting, ada juga dijelaskan cara memilih nama domainnya. Yang pertama, menentukan nama dengan baik, yaitu menentukan namanya dengan singkat. Terus menentukan apakah namanya ini mudah diingat oleh user, Mm-mm. lalu apakah ini mudah dieja atau diucapkan oleh user. Mm-mm. Lalu tentukan domain name system seperti memilih dan menggunakan .net atau .org atau .com kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan Mas Bagus Aji? Lalu dijelaskan lagi, pastikan pilih server atau hosting yang terbaik Mm-mm. yang mampu untuk memuat traffic yang datang ke webnya itu. Yang Mm-mm. pertama dengan cek kualitas performa server, yang kedua Mm-mm. pastikan customer support 24 jam siaga, lalu yang ketiga cek harga paketnya, lalu Mm-mm. yang keempat cek kebijakan garansi uang kembali, lalu yang kelima perhatikan fitur tambahan yang ditawarkan sama pihaknya, lalu yang terakhir cek review pelanggan. Oke. Sudah Mas. Sudah Mbak. Oke, makasih banyak ya Mas Bagus Aji. Cukup lengkap tadi yang disebutkan ya. Ya teman-teman, berarti teman-teman memang memperhatikan ya tadi ya. Saya harap setiap kelas nanti seperti itu ya teman-teman ya.
Kemudian kalau memang teman-teman itu butuh praktek dan lain sebagainya, jangan sungkan-sungkan gitu ya, langsung bilang ke trainer, Pak, kayaknya saya butuh praktek terkait ini gitu ya, gitu. Jangan sampai teman-teman ini ya dapat materi aja tapi nggak dapat prakteknya kan sayang ya teman-teman ya. Karena setiap soal atau penugasan di Sinawo itu kan menjadi ini ya penilaian bagi teman-teman gitu kan. Nanti akan diakumulasi menjadi penilaian akhirnya teman-teman gitu kan. Apalagi teman-teman yang SKS-nya itu ada 20 SKS ya untuk kelas SIB kali ini berarti kan harus dioptimalkan ya untuk penilaian di Sinawo itu ya teman-teman. Makanya jangan sampai ada teman-teman itu yang nggak ngerjakan tugas gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan nggak ngerjakan tugas sekali atau mungkin telat gitu ya ngumpulkan tugasnya sekali, itu kan berpotensi ya untuk mengurangi nilainya. Yang tadinya dapat A itu kan jadinya turun ya teman-teman ya, dapat B B polos atau mungkin C plus ya teman-teman ya. Jangan sampai ya. Kita harapannya di kelas DM1 ini ya minimal minimal B ya teman-teman ya. Harapannya itu minimal B plus lah gitu. Oke, mungkin saya bisa dibantu lagi oleh Mas Iklil. Halo Mas Iklil. Halo Mas Iklil. Adakah orangnya? Halo Mas Iklil. Oke teman-teman ya. Sepertinya belum mendengar ya Mas Iklil. Tapi orangnya ada kok. Oke, ada lagi yang ingin berpartisipasi untuk menceritakan tadi di kelas Pak Asnan dapat apa aja, teman-teman silakan resen. Tadi ada yang resen tadi ya. Oh iya, Kak Alfi Fahimia. Oh ini Mbak ya. Oke, saya panggil Kak itu karena takutnya cowok ya. Silakan Mbak Alfi. Ya, terima kasih Kak sudah memberikan kesempatan. Tadi sebenarnya yang disampaikan teman-teman itu sudah cukup mencakup yang disampaikan oleh Pak Asnan tadi pagi. Tapi memang tadi ada catatan juga dari Pak Asnan. Tadi kan hosting itu ada beberapa jenisnya tadi disampaikan juga ada 4 ya untuk hosting sendiri dan ada catatan dari Pak Asnan itu tadi tentang website itu kan disesuaikan dengan kebutuhan kita ya untuk hostingnya sendiri. Dan tadi ada catatan ketika memang website-nya itu kebutuhannya tinggi, kayak seperti butuh nantinya akan menyimpan file-file penting, kemudian memang banyak gitu ya partisipannya nantinya akan mengunjungi website itu, perkiraan itu diutamakan menggunakan VPS gitu atau dedicated hosting. Itu sih tambahannya sedikit. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alfi. Iya teman-teman ya, tadi itu juga trainer menjelaskan bahwasannya kalau misalkan kita bikin website untuk company profile yang biasa gitu aja ya teman-teman ya, itu pakainya yang share aja gitu ya, itu udah cukup gitu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman itu membutuhkan ini ya, membutuhkan web yang kunjungannya sangat banyak gitu ya, atau mungkin web yang isinya dokumen insidental gitu kan, dokumen-dokumen rahasia yang teman-teman nggak bisa bocorkan ke pihak eksternal gitu kan, itu bisa pakai yang VPS gitu ya teman-teman ya. Cuman ya gitu, VPS itu harganya mahal ya teman-teman ya. Ya paling murah paling sebulannya itu 8 gitu ya teman-teman ya. 8 juta ya teman-teman ya untuk VPS gitu ya. Yang saya tahu, tapi nggak ngerti kalau misalkan ada orang yang dapat VPS-nya murah ya teman-teman ya. Selama ini saya nemunya itu di perusahaan ya pakainya VPS biasanya ya teman-teman. Oke, nah mungkin sebelum itu apakah ada pertanyaan teman-teman terkait materi dari Pak Asnan tadi sebelum kita bahas penugasan? Atau masih bingung? Ada yang masih bingung terkait materinya tadi? Ada lagi yang mau tanya? Halo Mbak Insya Alfi Allah mau cukup tanya lagi? sih. Oh iya iya. Insya Udah Allah cukup cukup ya? sih Kak untuk sesi pematerian tadi itu cukup dapat dipahami juga. Kak Asnannya itu menyampaikannya pelan tapi memang masuk gitu ya. Jadi intinya dapat kita pahami gitu, gak terlalu kenceng juga ngejelasinnya gitu. Dan memang masih sempat kita kayak catat gitu si materinya untuk Kak Asnan sendiri. Udah Mbak?
Oh, tak kira mau tanya lagi ya lanjutannya. Oke, oke, oke. Oke, bagus sih teman-teman kalau gitu ya. Berarti tadi pembelajarannya memang efektif gitu kan. Efektif nancep gitu kan di teman-teman. Harapannya nggak cuma ini ya, nggak cuma ketika trainernya Pak Asnan gitu ya teman-teman ya. Ketika trainer yang lain seperti Buce atau mungkin nanti ada bergantian trainer itu kan teman-teman juga tetap harus ini ya memperhatikan ya teman-teman ya. Karena eh, ketika nanti teman-teman itu di akhir SIB, kemudian teman-teman masuk ke sesi ujian bersama asesor, teman-teman itu akan dapat pertanyaan random gitu ya, random teman-teman biasanya, tergantung asesornya. Ya kayak sidang skripsi itu teman-teman pertanyaannya kan random ya kan. Kadang pertanyaannya juga nggak melulu terkait dengan isi dari skripsinya, tapi juga isi ini ya, mungkin isi dari pembelajaran yang teman-teman dapat selama ini gitu kan. Sama di asesor ini ya, sertifikasi BNSP nanti juga akan seperti itu. Makanya kami harap gitu ya, kami Arkatama berharap teman-teman itu kalau misalkan mengikuti ini ya, pembelajaran bersama trainer ataupun mentor itu ya teman-teman sebisa mungkin optimal gitu ya, optimal untuk memanfaatkan. Misalkan teman-teman bisa dengar materi-materi yang bagus ya digali terus gitu ya, atau mungkin teman-teman di benaknya ada pertanyaan gitu kan, pertanyaan atau mungkin ingin praktek di bidang A, bidang B gitu nggak apa-apa, langsung langsung di resen aja ya teman-teman ya, jangan sampai sungkan-sungkan. Oke, ini saya barusan dapat PPT ya teman-teman ya. Ini ternyata teman-teman mentoring yang lain bikin PPT. Mungkin ini ya kita bahas terkait penugasan ya teman-teman ya, biar sama kayak kelas yang lain. Oke. Iya, sebelum masuk ke penugasan dari teman-teman ada yang nggak kirim tugas kah? Atau mungkin ada yang telat ngirim tugas yang sebelumnya? Halo teman-teman? Alhamdulillah aman Kak. Tepat waktu kemarin. Sepertinya aman, Kak. Aman nggak? Aman ya? Aman Kak. Soalnya kemarin ya teman-teman saya coba lihat-lihat penugasan di DM1 itu ada yang belum submit ya teman-teman ya. Bentar, saya cek by system dulu ya. Karena bahaya ya kalau misalkan nggak ngerjain tugas itu. Pengaruhnya ke nilai nanti. Mungkin bisa disebutkan namanya Kak. Bentar, saya cek kan by ini ya, Sinau. Oke, bentar. Teman-teman masih ini ya, masih ngerjain tugas itu masih 2 ya teman-teman ya, yang disubmit ya? Iya, Kak. Oke. Nah, berarti tugas yang kemarin itu terkait Lean Canvas. Masuknya di materi 2, terkait web development. Nah, saya cek dulu. Oke. Yuk, submit now. Nah ini teman-teman ya, Dinda Pramesti. Adakah di kelas ini? Halo Dinda Pramesti. Bentar ya, atau ini keacak dengan kelas yang lain ya? Saya lihat di presensi dulu, ada nggak yang namanya Dinda Pramesti? Oh iya, nggak ada teman-teman. Ini kayaknya rada keacak sama kelas yang lain ini ya. Dwi Rijal, ada Dwi Rijal. Oke, Dwi Rijal nggak ada juga. Oh, oke, bukan DM1 berarti ya. Dinu Fiska, ada. Din, kayaknya nggak ada ya. Oh iya, bukan. Oke, teman-teman, sepertinya aman sih ya. Ternyata nama-namanya bukan nama-nama DM1 ternyata. Cuman nggak tahu ya secara sistem kok masuk di penugasannya DM1 ini. No submission. Oke, teman-teman ya, kita lanjut kalau gitu ke PPT-nya ya. Teman-teman biasanya kalau sebelum masuk kelas itu pada ngerjain pretest semua kan ya? Aman, Kak, ngerjain. Iya, Kak. Oke. Iya, Kak, aman. Pernah ngerjain Kak. Pernah nggak ngerjain? Iya. Waktu itu ini Kak, nggak tahu ternyata dibukanya itu jam 12 malam.
paginya. Heeh. Nggak tahu gitu ternyata. Terus akhirnya di pekan selanjutnya ngerjain terus. Oke. Iya. Iya teman-teman, sebenarnya pretest itu ya untuk mengukur kemampuannya teman-teman ya. Sebelum ikut kelasnya SIB ini, apakah teman-teman sudah tahu dan sudah paham gitu loh teman-teman ya. Nah, kalau post-test itu kan setiap ini ya, selesai kelas ya teman-teman ya, untuk post-test ya. Benar ya? Iya, Iya. betul, Pak. Pak, Oke. Untuk deadline post-testnya, 11 jam 12 malam, Kak. oh lama ya berarti ya. Lama ya. Berarti teman-teman rugi dong kalau nggak dapat 100 ya di bagian post-testnya ya. Usahakan 100 ya teman-teman ya untuk post-testnya. Ya, Kak. Itu semua ada di modul sih. Iya, ada di modul memang sengaja ya kita buat seperti itu biar teman-teman baca modulnya gitu ya. Karena modul itu kan ini ya teman-teman potensi nggak dilihat gitu kan. Nah, udah kelihatan nggak untuk share screen-nya? Udah, Kak. Udah ya. Kelihatan, Kak. Teman Kak. Oke. Bentar. Oke ya teman-teman ya. Jadi pokok bahasan kita di malam ini terkait dua ini ya teman-teman ya. Pretest, post-test tadi udah aman gitu kan. Teman-teman juga nggak ada kendala kan ya di bagian pretest, post-testnya. Kemudian yang kedua tugas 4 dan mungkin tugas tambahan kalau di kelas lain gitu ya. Kita bahas yang tugas 4 ya teman-teman. Nah, mungkin tadi teman-teman udah bahas banyak ya terkait domain dan hosting. Saya rasa tadi penjelasan Pak Asnan juga cukup bisa dipahami dan juga tadi contoh-contohnya juga ini ya teman-teman ya. Contoh-contohnya juga yang dekat dengan teman-teman gitu ya, seperti detik.com atau tadi apa? Traveloka dan lain sebagainya itu kan dekat dengan teman-teman. Sehingga teman-teman nggak hanya meraba-raba lagi tapi tahu gitu kan implementasinya di luar itu seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk soal ya teman-teman, soalnya kan gini ya, bunyinya gini ya. Identifikasikan kebutuhan domain dan hosting yang akan digunakan oleh website Anda, gitu ya. Tinjau kebutuhan domain dan hosting berdasarkan spesifikasi, fungsi, dan harganya, gitu ya. Kemudian dikumpulkan beserta penjelasannya dalam bentuk tabel yang di PDF-kan ya teman-teman ya. Gitu. Nah, mungkin tadi saya menyorot gitu kan salah satu pertanyaannya teman-teman. Ada yang tanya gini ya teman-teman ya. Pak, untuk yang dikerjakan itu mengacu dengan domain hosting yang sudah Arkatama sediakan atau domain hosting baru milik kita gitu kan ya. Nah, jawabannya tadi udah dijawab sama Pak Asnan, cuman saya mereview lagi ya teman-teman ya. Jawabannya adalah teman-teman menggunakan domain hosting yang akan teman-teman gunakan. Nah, misalkan kan teman-teman di benaknya itu kan ada terkait perencanaan pembelian domain dan hosting. Nah, itu dituangkan gitu ya ke dalam jawaban ini ya, teman-teman ya. Misalkan gini, teman-teman itu ingin membeli domain dengan ekstensinya itu .co.id gitu misalkan ya. Nah, kemudian di situ teman-teman bisa mencoba untuk mendemokan pembelian suatu domain dan hosting, misalkan bisa pakai rumah web ya teman-teman ya, biar kelihatan dari sisi harganya itu dan spesifikasi yang rumah web tawarkan gitu kan. Atau mungkin misalkan teman-teman pakainya Niaga Hoster atau Niaga Hosting, nah teman-teman bisa ngambil di sana juga terkait referensi dari penugasan ini dan CloudHost ya biasanya. Biasanya kan ada CloudHost juga ya teman-teman. Teman-teman juga bisa ngambil di sana gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu ingin ini ya, ingin membuat website itu kan harus paham dulu gitu kan. Tujuan websitenya itu apa? Misalkan tujuan websitenya itu hanya untuk portofolio. Berarti kan secara spesifikasi teman-teman nggak butuh banyak gitu kan untuk penyimpanannya. Misalkan untuk RAM-nya cukup 1 giga aja itu udah cukup gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu websitenya digunakan untuk ini ya, menunjang data yang banyak atau mungkin dari sisi proses traffic pengunjungnya itu ini ya, ingin men-reach banyak orang gitu kan teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan ini ya, untuk hosting yang RAM-nya tinggi, misalkan 4 gitu ya, atau mungkin di atasnya gitu ya teman-teman. Nanti akan kita demokan ya teman-teman ya, terkait itu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi terkait ini teman-teman ya, untuk login di WP domain hosting yang sudah disediakan Arkatama. Dari teman-teman ada yang mengalami kendala kah? Udah nyoba kan ya teman-teman? Atau belum?
Kalau aku belum, Kak. Saya belum, Kak. Belum Kak. Belum, Kak. Oke. Iya, saya dapat info ya dari kelas yang lain, bahwasanya itu banyak yang mengalami kendala gitu ya. Banyak yang nggak bisa login atau bisa login ketika nginstal tema itu ternyata error gitu ya, ketika di back gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa alternatif ya teman-teman ya. Ketika si domain yang disediakan oleh Arkatama itu ternyata overload gitu kan, teman-teman itu bisa menggunakan domain hosting yang teman-teman buat sendiri di Infinity Free. Ada yang tahu Infinity Free? Ada yang tahu? ada yang manggut-manggut, ada yang geleng-geleng ya teman-teman Iya, ya. tadi sempat Tadi dijelasin. sudah dijelasin sih, Kak. Iya. Cuman belum pernah menggunakan. Oke, belum pernah nyoba langsung gitu ya teman-teman ya. Mm. Oke, nanti ini kemungkinan terburuknya kalau misalkan memang teman-teman loginnya itu lama dan lain sebagainya, nanti teman-teman itu ini ya bisa menggunakan yang Infinity Free. Cuman kalau Infinity Free itu memang ini ya dari sisi ekstensinya itu ya gak bagus ya teman-teman ya. Kalau yang bagus itu kan .id kemudian atau mungkin .my gitu kan. Kalau Infinity Free itu ya kadang ada yang love.com atau mungkin AppEasy gitu kan teman-teman gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan teman-teman itu nggak terhambat ya pengerjaannya gitu ya. Eman kalau misalkan teman-teman itu yang tadinya udah building website yang bagus, kemudian ternyata di tengah-tengah itu dari sisi servernya nggak mendukung gitu ya teman-teman ya. Nah itu kan teman-teman nggak akan bisa melanjutkan gitu kan. Karena gini, website ini nggak hanya digunakan di penugasan kali ini aja ya teman-teman ya, tapi digunakan untuk penugasan seterusnya. Bahkan nanti di akhir teman-teman itu akan diajarkan bagaimana cara mengevaluasi si websitenya ini, kemudian teman-teman itu mempresentasikan hasil yang sudah teman-teman optimasi di dalam websitenya. Nah, itu kan artinya websitenya ini nggak boleh hilang ya, teman-teman ya. Gitu. Gitu. Kalau misalkan ada informasi dari manajemen gitu kan, terkait penambahan untuk servernya, nanti saya informasikan ke teman-teman ya. Cuman informasi yang terupdate saat ini adalah servernya down ya, teman-teman ya. Mungkin banyak yang akses gitu ya. Jumlahnya teman-teman SIB itu kan 300-an ya, teman-teman. Banyak sekali ya. Nah ini benar Mas Sahrul ya. Biasanya karena traffic jaringan yang dipakai barengan Kak, jadinya error-error. Bener. Jadi dalam satu waktu itu banyak yang pakai ya teman-teman. Oke, Oke. Kalau istilahnya teman-teman tim dev itu namanya concurrent ya teman-teman. Jadi dalam 1 detik itu yang mengakses itu banyak orang gitu ya. Makanya dia langsung down gitu. Oke, mungkin kita back lagi ke penugasannya ya. Oke ya teman-teman ya. Terkait domain hosting kan teman-teman sudah tahu ya tempatnya. Ya paling nggak bisa cari di rumah web atau mungkin ID Cloud Host atau Niaga Hoster. Oh ya, namanya Niaga Hoster ya teman-teman. Nih ya. Nah, di sini kan bisa beli hosting atau VPS atau bisa lagi di Ocean Digital. Nah, ini ya. Ini juga bisa teman-teman ya. Di Ocean Digital ini ya. Sebenarnya penyedia domain dan hosting itu di Indonesia cukup banyak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih gitu ya. Misalkan teman-teman ingin di sini itu juga bisa. Tapi di sini bayarnya sepertinya pakai US dollar. Pakai dolar ya teman-teman di sini bayarnya. Nah, kalau di Niaga Hoster ini punyanya Indo ya. Ini kelihatan dari ekstensinya .co.id. Itu juga bisa beli untuk VPS kalau memang bisnisnya teman-teman gede gitu kan. Dan bisnisnya ternyata IC-nya, data-data penting itu bisa pakai VPS di sini. Nah, ini ada cloud hosting. Teman-teman pakai yang cloud hosting aja kalau di Niaga Hoster ya. Ada yang rumah web. Nah, rumah web. Nah, di sini kan ya.
Kalau contohnya Pak Asnan itu kan belinya di rumah web ya teman-teman ya. Nanti kita contohkan yang seperti contohnya Pak Asnan aja ya, biar teman-teman gampang gitu ya mengerjakannya. Nah, ini salah satu rekomendasi dari teman-teman admin ya teman-teman ya. Bahasanya kalau misalkan memang dari servernya Arkatama down gitu kan, kemudian bisa pakai yang Infinity Free ya. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini ya ada Domanesia juga. Selain rumah web, Niaga Hoster, ID Cloud House itu ada juga Domanesia ya. Atau yang tadi ada Digital Ocean itu juga ada. Kita coba close up. Nah, ini ya. Ini kan dari sisi nama domainnya kelihatan ya teman-teman ya. Ada .online, XYZ, store, .info. Nah, ini harga-harganya juga sudah tertera. Memang di penyedia domain atau hosting itu mereka itu langsung ini ya memperlihatkan harganya ya teman-teman ya. Karena domain hosting itu yang menyeting adalah kita sendiri gitu kan. Kita yang ngasih nama, kita yang memberikan SSL. Kemudian kalau misalkan teman-teman itu butuh ini ya pack builder itu juga bisa diambil kan semuanya kita yang mengatur ya teman-teman ya. Jadi memang untuk domain dan hosting itu ya ketika kita beli ya kita yang harus tahu spesifikasinya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Kecuali teman-teman menggunakan jasa konsultan IT seperti Arkatama gitu ya. Minta bantuan Arkatama untuk membelikan domain hosting itu beda lagi ceritanya teman-teman ya kalau misalkan di manajemenkan oleh Arkatama. Cuman untuk usaha atau bisnis yang baru merintis teman-teman bisa nyoba mandiri gitu ya belinya. Nah, ini salah satu template yang teman-teman admin buat ya teman-teman ya untuk penugasannya teman-teman. Jadi setiap penugasan yang ada di Sinawo itu kan harus dikerjakan sesuai dengan instruksinya gitu ya. Jangan sampai teman-teman itu nggak sesuai. Kemarin tuh ada tugas yang kurang sesuai ya teman-teman ya. Yang di instruksinya itu mengumpulkan dalam bentuk PDF, tapi ternyata ada yang DOC. Ketika dibuka ternyata untuk urutannya wacak ya teman-teman ya untuk ini link kanvasnya gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan memang aturannya adalah mengumpulkan PDF ya minta tolong dipatuhi ya teman-teman ya, ngumpulkannya berupa PDF. Nah, sekarang kan aturannya itu mengumpulkan penugasan terkait identifikasi pembelian domain hosting itu lewat tabel gitu ya. Kalau lewat tabel itu kan enak ya teman-teman ya. Jadi ketika si reviewer gitu ya atau penilainya itu melihat itu kan langsung oh iya ya langsung rapi gitu kan penugasannya teman-teman. Nah, di sini ada template-nya, bisa teman-teman screenshot gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan memang screenshot-nya nggak bisa, nanti sesi mentoring ini akan dibagikan di Sinawo ya teman-teman oleh Mbak Dila ya. Oleh Mbak Dila, admin dari DM1. Nah, di sini teman-teman bisa menyebutkan 1 atau 2 atau bahkan 5 ya teman-teman. Misalkan teman-teman itu punya banyak alternatif domain dan hosting, itu bisa ditempel di sini gitu kan. Bisa ditempel di sini. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan teman-teman memang ini ya, sudah nemu, di sini kan misalkan bbbakery.id gitu ya teman-teman ya. Misalkan sudah nemu nih. Nah, selanjutnya teman-teman itu bisa mendeskripsikan fungsinya gitu ya atau menglist fungsinya gitu ya. Fungsi dari website yang akan teman-teman ini ya, teman-teman building atau teman-teman buat. Misalkan di bbbakery.id itu kan fungsinya untuk web portfolio gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini dia ingin menambahkan keranjang belanja dan juga review konsumen serta email marketing gitu ya. Nah, kalau sudah paham akan fungsinya, kan enak teman-teman ya. Kita bisa milih gitu ya. Bisa milih apapun yang ada di katalognya si penyedia domain dan hosting gitu ya. Nah, kemudian setelah tahu fungsinya, teman-teman itu membreakdown lagi dari fungsi ini, spesifikasi yang bisa menutupi fungsi ini itu apa gitu ya. Misalkan untuk web portfolio. Web portfolio itu kan biasanya isinya ya seputar company profile ya teman-teman ya, company profile, kemudian pencapaian-pencapaian dari bisnis atau mungkin teman-teman yang punya perusahaan. Nah, itu bisa ditempel di webnya. Dan untuk web yang khusus company profile itu kan biasanya secara RAM-nya ya teman-teman ya ini ya.
RAM-nya itu ya paling enggak butuhnya ya 1 giga gitu ya. Atau mungkin tadi kalau misalkan teman-teman memang jumlah pengunjungnya banyak atau penggunanya banyak, nah itu kan bisa ditingkatkan lagi gitu ya untuk RAM-nya menjadi 4 giga untuk space-nya gitu ya. Kemudian di sini unlimited traffic dan ada unlimited email account ya teman-teman. Nah, teman-teman kan kalau misalkan kan berkunjung gitu ya, kita coba berkunjung di webnya Arkatama. Nah, kita coba berkunjung ya. Oke. Nah, ini kan di sini ada customer support-nya, kemudian teman-teman itu bisa lihat. Nah, nah, bagian email ini kan teman-teman ya. Email itu kan info@arkatama.id. Bagian ekstensinya dan domainnya itu sama ya teman-teman ya. Nah, ini kan sama, arkatama.id, kemudian belakangnya arkatama.id. Loh Mbak, kok bisa sih si Arkatama itu dapat email yang domainnya dan ekstensi domainnya itu sama dengan webnya? Ya, bisa teman-teman ya. Kenapa kok bisa? Ini dikarenakan Arkatama itu ya pakainya yang ini tadi ya. Nah, yang ini ya, pakainya yang terkait unlimited email account ya teman-teman ya. Jadi misalkan saya marketingnya Arkatama, kemudian saya ingin membuat email dengan domain hostingnya misalkan nisa@arkatama.id, itu bisa teman-teman ya gitu. Atau mungkin teman-teman staff yang lain gitu kan, misalkan Mbak Yulia itu pengen membuat ini ya, membuat email dengan domain dan ekstensi domainnya itu pakai arkatama.id itu bisa gitu ya. Karena memang kita tujuannya juga untuk menunjang email marketing, jadi kita bisa menambahkan unlimited email account untuk spesifikasinya, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ini ya, ini ada 3 domain untuk spesifikasinya. Jadi ketika kita memilih gitu ya untuk membeli domain hosting dengan spesifikasi serupa gitu ya teman-teman ya, itu kita bisa buat 3 domain sekaligus gitu kan. Nanti kita coba contohkan di Infinity Free ya teman-teman ya. Satu akun Infinity Free, dia itu bisa membuat 3 domain. Sama gitu ya. Ini kayaknya untuk spesifikasi yang small ya teman-teman ya. Small karena cuma 1 giga dan domainnya yang bisa digunakan atau dibuat itu hanya 3 gitu ya. Nah, kemudian ini juga free SSL ya teman-teman ya. Ini lumayan ya kalau misalkan free SSL. SSL itu ini ya teman-teman. HTTPS ini loh ya, ada secure-nya. Kan ada kan biasanya web itu yang hanya ini ya, http:// nggak ada S-nya. Nah, kalau web dengan link seperti itu gitu ya, itu biasanya ada terkait notifikasi gitu kan, notifikasi warning atau keamanannya. Biasanya kita disuruh nge-proof gitu ya. Apakah yakin akan mengunjungi web ini gitu kan? Karena web ini bisa jadi akan mengambil data Anda gitu ya. Itu biasanya dari Google-nya sendiri ya teman-teman ya. Makanya kenapa gitu ya? Ketika kita itu ingin meningkatkan SEO suatu website, kita itu diharapkan gitu ya, diharapkan menggunakan yang ada SSL-nya gitu ya. Semakin menggunakan SSL gitu kan, untuk SEO-nya semakin ditingkatkan gitu ya, semakin dipercaya oleh Google karena Google yakin, Google percaya bahwasannya dari sisi web yang tadinya ada SSL-nya itu berarti dia aman gitu ya. Kalau teman-teman baca di quality rating Google gitu ya, pedoman quality ratingnya Google di tahun 2022 yang terbaru di bulan Desember, dia itu menambahkan dimensi yang namanya trust gitu ya. Jadi ada yang pertama itu dimensinya penilaiannya Google ya teman-teman. Untuk SEO, yang pertama itu ada experience ya. Kemudian yang kedua itu dia itu ada trust tadi ya teman-teman ya, kepercayaan gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada experience gitu ya. Experience terus eksperimen gitu kan. Kemudian selanjutnya itu ada lagi authoritativeness. Jadi otoritas dari website itu. Nah, salah satunya trust tadi. Trust ini merupakan dimensi paling utama ya dalam peningkatan SEO-nya si Google ini. Karena percuma kalau misalkan dari ketiga dimensi yang lain si websitenya ini sudah punya, tapi ternyata nggak trust gitu kan, nggak bisa dipercaya. Nah, itu akan menggugurkan
penilaian yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau memang teman-teman niat untuk membuat website yang bagus untuk bisnis jangka panjang, kalau bisa sih ada secure-nya gitu ya. Cuman kalau misalkan nanti teman-teman memang menggunakan ini ya, menggunakan domain hosting yang disediakan Arkatama itu kan domain hostingnya kan pakai namanya teman-teman ya. Nah, itu khusus untuk portofolio aja nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin teman-teman bikin 2 website gitu kan teman-teman untuk optimasinya. Yang satunya teman-teman beli, yang satunya pakai domain hosting yang disediakan Arkatama itu juga no problem sih gitu ya. Tergantung dengan kebutuhannya teman-teman. Gitu. Nah, di sini ada beberapa ini ya teman-teman ya. Ada beberapa spesifikasi. Nah, nanti harapannya teman-teman itu paham gitu ya. Teman-teman itu ketika ingin melakukan pembelian terhadap sebuah domain dan hosting gitu ya. Nah, fungsinya itu untuk apa gitu kan. Teman-teman tuh paham gitu loh. Nah, kemudian dari sisi harganya, kalau harga itu kan nanti bisa secara otomatis tampil ya teman-teman ya ketika kita memilih gitu kan. Itu akan otomatis gitu. Teman-teman bisa membuat template seperti ini untuk penugasannya atau misalkan untuk menunjang gitu kan, menunjang si tabelnya ini teman-teman bisa screenshot di bagian penyedia domain dan hostingnya. Misalkan kalau kita ini ya praktekkan di sini itu kan dari rumah web. Nah, nanti teman-teman bisa meng-screenshot hasil ini ya, rencana pembeliannya teman-teman di rumah web itu gitu ya. Bisa nanti. Kita coba ini ya teman-teman untuk demo rumah web di share hosting ya. Nah, ini ada beberapa spesifikasi yang ditawarkan di rumah web, teman-teman ya. Ini lengkap sekali ya untuk spesifikasinya. Harganya juga lumayan oke gitu ya. Tapi harga ini bisa meningkat ketika kita ini ya, menambah fitur tambahan gitu ya. Kan ada beberapa fitur additional nanti yang bisa teman-teman add gitu kan. Nah, misalkan kalau di sini ya teman-teman ya kita lihat, wih di sini unlimited domain ya. Jadi kita itu bisa bikin domain yang banyak gitu ya di server ini. Free SSL. Nah, keren ya teman-teman ya. Misalkan kita mau beli yang bagian entry ini kan. Nah, yang 1 GB space-nya. Kita klik aja yang pesan sekarang. Nah, misalkan di sini saya mau ngeklik Nisa Store gitu ya. Cari domain kamu. Nah, kita periksa. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini ternyata tersedia semua ya teman-teman ya. Nah, ini kan bisa kelihatan kan. Oh, ternyata untuk ekstensi yang .id itu lebih mahal ya untuk Nisa Store ini. Nah, kemudian untuk yang org itu lebih murah lagi dan lain sebagainya. Nah, ini XYZ ini lebih murah teman-teman. Cuman ya gitu sih, aneh aja penyebutannya ya belakangnya ya. Rada sulit disebutkan. Nisa Store online, ini hanya 25.000 gitu kan. CFD dan lain sebagainya. Ini kan banyak ya teman-teman ya. Nah, ada yang 60.000 ya. Nisa Store Blog. Nah, misalkan teman-teman itu ingin membeli ya langsung diklik aja daftar gitu ya. Misalkan yang paling atas ini .id. Nah, di sini teman-teman itu bisa ya teman-teman ya langsung misalkan ingin mengklaim yang gratisan ini juga bisa, ya kan? Kita tekan aja yang selanjutnya atau lanjutkan ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ngeklik yang bagian lanjutkan, teman-teman tuh akan disuguhi seperti ini gitu ya. Jadi dia ada penawaran paket hostingnya, jadi ditawari lagi gitu ya teman-teman ya. Yakin tah mau pilih yang entry gitu ya, atau mungkin mau beralih yang medium gitu kan, atau mungkin yang small. Nah, itu bisa teman-teman pilih lagi ya. Dengan harganya ini per tahunnya ya teman-teman ya. Ini diskonnya per tahun. Nah, untuk bayarnya ya per bulan ya. Untuk 1 tahun pertama. Jadi ini hanya untuk diskonnya gitu ya teman-teman ya. Diskonnya 15.000 yang tadinya 25.000. Ini dicoret ya, kelihatan. Nah, misalkan tetap kita pakai yang small, kita bisa lanjutkan. Nah, ini bisa yang pro, bisa yang premium. Nah, ini kan untuk emailnya gitu kan. Untuk
Kalau misalkan teman-teman memang ingin menambahkan gitu kan untuk email pro-nya gitu kan. Email itu kan sebenarnya banyak ya teman-teman ya, email marketing yang bisa kita sebarkan gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ingin menggunakan broadcasting di bagian email marketingnya, teman-teman itu bisa pakai yang Titan ini ya, Titan gitu ya teman-teman ya. Nah, dia tuh bisa menyebarkan 200 email per jamnya ya teman-teman, dan itu kan lumayan. Kalau misalkan teman-teman itu menggunakan email yang pribadi gitu kan, itu takutnya ke-ban atau ada email yang nggak bisa masuk gitu kan teman-teman. Tapi kalau sudah pakai ini gitu kan teman-teman bisa menggunakan email dengan ekstensi yang sama dengan websitenya, itu kan lebih dianggap ini ya, lebih dianggap resmi gitu ya teman-teman ya, daripada teman-teman menggunakan yang Gmail. Gmail itu kan setiap orang itu bisa membuat gitu kan. Tapi kalau misalkan email dengan ekstensi website itu kan yang orang-orang jarang, harus langganan domain hosting dulu gitu ya, yang memang mendukung pembuatan email dengan ekstensi serupa. Nah, ini bisa ditambah per bulannya 23.900. Kemudian ini Site Pro-nya, ini salah satu website builder ya, ini teman-teman ya. Ada tulisannya website builder, yang tentunya nanti bisa membantu dari sisi tampilannya ya teman-teman. Biasanya kalau di ini ya, untuk settingan gitu kan, settingan tampilan itu kan biasanya teman-teman bisa mendownload tema gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ingin membuilder atau membangun sebuah website yang lebih profesional gitu kan, dengan tampilannya sendiri gitu kan, atau mungkin desainnya tuh lebih kelihatan pro, itu teman-teman bisa menggunakan yang Site Pro gitu ya. Nah, kemudian di sini ada SSL juga ya teman-teman ya. SSL-nya juga dijual. Nah ini ya, hosting Anda sudah dilengkapi free SSL dari Let's Encrypt. Dapatkan jaminan proteksi dan trust yang lebih tinggi dengan menggunakan SSL premium dari Sektigo gitu ya. Tersedia tipenya ini jika Anda butuh sekaligus mengamankan banyak subdomain tanpa batas. Itu ya. Biasanya kalau SSL free itu kan kalau misalkan kita bikin subdomain itu kan ada batasannya ya teman-teman ya. Tapi kalau yang SSL premium itu kalau kita bikin subdomain gitu kan, itu tuh nggak ada batasannya gitu ya teman-teman. Misalkan contohnya adalah domain hosting yang teman-teman dibuatkan oleh Arkatama. Itu kan namanya teman-teman @digihub.cafe gitu kan teman-teman ya. Untuk URL-nya. Nah, itu salah satu subdomain ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada website dengan ini ya, dengan domain yang sama gitu kan. Kemudian dia ternyata nama domainnya itu beda, ada subnya. Nah, itu namanya subdomain. Dan ketika kita menggunakan SSL yang premium untuk subdomain yang kita tambahkan itu dia selalu ada HTTPS-nya gitu ya, ada secure-nya gitu ya. Jadi nggak terbatas. Misalkan saya tambahkan yang ini, dan lanjut. Nah, ini kita bisa bikin ini ya, teman-teman ya, untuk akunnya pakai Google. Nah, ini kita bisa pilih langsung untuk ini ya, untuk metode pembayarannya. Kan saya pakai GoPay. Gampang ya, teman-teman ya, bisa pakai GoPay loh ya. Nah, ini dapat free 11.000 gitu ya. Atau kita lihat yang lain gitu ya. Pembayaran instannya bisa pakai OVO gitu kan, atau Mandiri VA-nya, atau mungkin kalau misalkan ada yang punya kartu kredit atau kredit card itu bisa ditambahkan ya. Kalau transfer banknya itu ini terbatas sih, kalau transfer banknya hanya BCA, Mandiri, BNI, BRI ya teman-teman ya, Cim Niaga sama Maybank. Nah, misalkan seperti ini, nanti teman-teman bisa lanjut aja. Tapi kalau misalkan pengen nambahin faktur pajak gitu kan, punya NPWP dan lain sebagainya di usahanya, itu bisa klik yang ini ya. Kemudian klik lanjut. Oh, ini nggak bisa berarti ya. Harus upload NPWP ini ya. Karena saya tadi kliknya yang tadi ya. Nah, ini harus upload. Gitu ya teman-teman ya untuk pembelian domain dan hosting di rumah web.
Nah, kemudian saya ingin mendemokan terkait dengan Infinity Free gitu ya. Karena memang eh, ini kondisi urgent. Kalau memang di bagian WP adminnya teman-teman itu nggak bisa dibuka, itu teman-teman bisa menggunakan alternatif ini ya. Kita coba. Nah, coba menggunakan ini ya teman-teman ya. Emailnya studiindependen.arkatama. Kita coba buka. Nah, ketiknya Infinity Free ya. Langsung ngetik aja ya di Google-nya, Google Search. Kemudian teman-teman bisa masuk yang atas ini. Oke. Saya minta maaf ya teman-teman kalau misalkan suaranya rada rame karena sepertinya di depan itu di sini sedang ini ya, sedang lomba ya RT saya. Oke, ini di agree aja. Nah, teman-teman bisa register dulu ya. Oke, kita register dulu, masukkan alamat emailnya. Oke. Passwordnya. Oke. Oke. Oke, teman-teman bisa sign up. Simpan. Coba kita lihat ya di email. Oke, sudah masuk ya untuk verify-nya. Teman-teman bisa verify di bagian Gmail-nya. Nah, verify. Agree. Hmm, kita lihat. Apa ya? Kenapa kok korup ya? Kita coba lanjutkan aja ya teman-teman ya. Kita create dulu. Apakah bisa? Close, close, close. Nah, kita create ya untuk pembuatan domain name-nya. Itu kan. Ini kita bisa bikinnya itu subdomain teman-teman karena memang ini kan server gratisan gitu ya. Jadi domain extension-nya itu kita pakai domain extension-nya milik si ini ya, milik si Infinity Free. Nah, ini kan bentuknya kayak gini ya teman-teman ya. Grid.net, belakangnya itu pasti ada ininya. Misalkan teman-teman itu ini ya, misalkan Yulia hijab gitu ya. Hijab. Nah, misalkan mau pakai yang free NF. Nah, kayak gini ya, bikin subdomainnya, kemudian teman-teman cek availability-nya. Oke ya, bisa digunakan. Kemudian teman-teman bisa masukkan passwordnya. Ini bikin aja yang teman-teman ingat ya. B180 gitu misalkan. Nah, tekan create account, traffic lamp. Ini kok nggak bisa ke bawah ini ya? Bentar. Oke, verify. Nah, kemudian teman-teman klik aja finish. Nah, ini kan teman-teman bisa langsung masuk ke control panel gitu ya. Artinya teman-teman sudah buat untuk akun control panelnya gitu ya. Dan teman-teman klik yang control panel. Oke. I approve. Oke, masih loading ya teman-teman ya.
Cuman biasanya teman-teman itu harus ekstra sabar gitu ya. Kalau misalkan menggunakan server yang gratisan. Kadang itu loadingnya lama gitu ya teman-teman ya. Kadang juga itu error gitu ya. Nah kalau misalkan error jangan panik gitu ya. Teman-teman bisa reload lagi gitu ya teman-teman. Nah ini ditunggu aja ini. Nah udah ya. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa masuk ke cPanel-nya, teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian teman-teman itu bisa pilih yang Softa Close ini ya teman-teman ya. Softa Close App Installer. Nah, bisa klik yang ini ya. Oke, kemudian teman-teman bisa klik install. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini nanti sebenarnya materi pertemuan selanjutnya teman-teman ya terkait instalasi di WordPress gitu kan. Yang penting di sini teman-teman tahu aja kalau misalkan kita itu sebenarnya bisa menggunakan ini ya server yang gratisan untuk domain dan hostingnya. Cuman ya gitu untuk alamat dari domainnya dan ekstensi domainnya itu ya kita nurut gitu ya dengan si penyedia server ini. Yang salah satunya Infinity Free ya teman-teman ya. Jadi ada free NF gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting nanti kan websitenya ini ya teman-teman ya bisa dioptimasi gitu kan. Kalau misalkan nanti teman-teman memang ingin menggunakan domain atau mungkin ekstensi domain yang lebih baik gitu ya untuk bisnisnya yang benar gitu kan, teman-teman bisa ini ya, melakukan pembelian di rumah web atau mungkin di Niaga Hoster gitu ya teman-teman. Oke, kita back. Nah, gini sih teman-teman. Nah, ini ya. Jadi langkah-langkahnya teman-teman bisa menentukan domainnya dulu. Jangan lupa ya menentukan domainnya itu yang mudah diingat gitu kan, mudah dieja gitu kan. Jangan terlalu panjang, jangan ada angka-angkanya. Jangan sampai namanya itu Yulia Hijab 2351 gitu ya. Jangan menggunakan angka dari nomor store offline-nya gitu kan. Biasanya kan ada tuh alamat itu kan ada angkanya. Ya, itu jangan diaplikasikan di bagian web online ini ya teman-teman ya. Nanti malah makin menyulitkan orang-orang yang tadinya ingin menemukan website kita itu jadi males gitu kan untuk ngetiknya aja. Karena salah satu optimasi yang perlu dilakukan untuk digital marketing itu ya tujuannya adalah meningkatkan visibilitas gitu ya. Kalau misalkan kita itu nggak visible gitu kan dari sisi domain hosting yang kita buat ya gimana gitu ya, gimana kalau misalkan nanti yang traffic yang kita dapat itu sedikit gitu kan teman-teman, jangan sampai gara-gara nggak visible terus ternyata hanya sedikit dan itu nggak sesuai dengan KPI atau target bisnis kita gitu ya. Nah ini udah teman-teman ya. Nah mungkin itu teman-teman, dari teman-teman apakah ada pertanyaan ya terkait domain hosting? Oh ini ada yang udah nyoba Infinity Free. Silakan Mas Kowam. Iya, Bang, Isi mau tanya. Jadi kalau misalkan aku nggak pakai Infinity Free atau dari domain dari Arkatama, misalkan aku mau bikin domain dari yang aku beli gitu, buat bisnis ke depan itu boleh nggak, Pak? Berarti ya? Oke, kalau di kelas DM1 itu boleh ya Mas ya, gitu. Kalau memang niatnya mau beli itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya itu malah bagus kalau misalkan memang nanti belinya itu beli yang bagus, ada SSL-nya dan lain sebagainya, dan itu digunakan jangka panjang gitu kan. Itu malah makin bagus gitu. Cuman kita nggak mewajibkan teman-teman untuk mengeluarkan uang gitu ya. Sekali lagi kita nggak mewajibkan. Kalau memang dari sisi yang gratisan atau mungkin yang disediakan Arkatama itu udah ini ya, udah bisa digunakan untuk penugasannya teman-teman, ya teman-teman nggak beli nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu milihnya opsi yang beli itu ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Jadi makin bagus kalau memang websitenya itu digunakan dalam jangka panjang. Gitu sih Mas Kowam, boleh kok. Oke, baik, Kak. Mm, Mau beli yang apa Mas Kowam? Ekstensinya. Gimana, Kak? Ekstensinya mau beli yang apa Mas Kowam? Eh,
Mungkin kurang lebih yang ini sih Kak. Jadi yang nggak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Jadi mungkin yang sederhana aja. Tapi nanti mungkin Mm. eh pakai ID mungkin Kak. Oh, yang Indonesia ya? Iya. Jualan apa Iya. Mas Kowan? Ya, Jualan apa Mas Kowan? ini Kak kebetulan kan ada bisnis ini Beats atau Manik Manik itu loh Kak yang Oh. lagi tren di ciwi-ciwi gitu. Oh, kayak buat gelang, terus buat cincin Eh, gitu ya Mas ya? Oh, iya, buat iya, kalung. iya, iya. Boleh, boleh. Kata kuncinya apa Mas? Udah nemu? Untuk anchor Eh, keywordnya. udah sih Kak. Oke, oke, oke. Itu kan kemarin yang paling banyak itu Manik-Manik sih. Manik-Manik sama Beats antara dua itu. Oh, iya wes. Kalau Ya, memang kata kuncinya itu kemudian menggunakan ekstensi .id itu sepertinya relate gitu ya Mas ya. Sepertinya bagusan ekstensi .id gitu ya daripada yang .com karena kan memang pangsa pasarnya itu memang untuk Indonesia gitu ya Mas ya. Kalau emang pangsa pasarnya lokal gitu kan, itu ya mending menggunakan yang .id aja gitu ya. Oke, bagus iya. bagus Mas Kawam. Hmm. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Apa inilah minta rekomendasi? Waduh. Apa ada yang mau konsultasi? Silakan. Halo, Mana-mana. Oh, Mbak Putri Monika. ya Mbak sebelumnya maaf boleh kembali ke PPT-nya nggak Mbak? PPT. Ya, Oke. yang tugas tadi Mbak. Hah, Mbak ini suara saya jelas ya Mbak ya? Jelas Mbak. Oh ya wes. Soalnya ini gambarnya Mbak Putri sedikit patah-patah, tapi suaranya aman kok ya. Ya wes ya wes. Ntar. Mungkin ringan Mbak soalnya di sini lagi hujan. Oh iya iya. Mendung ya. Yang ada tabel tadi Mbak. Oke. Jadi gini Mbak, yang mau saya tanya berarti nanti hasil tugas yang kita kumpulkan dalam satu PDF itu bentuknya tabel seperti ini ya Mbak? Bener. Tabel yang di PDF-kan ya Mbak. Jangan lupa di PDF-kan. Karena Iya. kemarin wacak ya tugasnya teman-teman kalau DOC itu. Nah, terus setelah tabel ini apakah ada screenshotan lain yang boleh dimasukkan atau cukup tabel ini aja ya Mbak? Oke, sebenarnya ya cukup tabel itu bisa ya teman-teman ya. Ini kan nggak ada ini ya. Cuman gini ya. Kumpulkan beserta penjelasannya dalam bentuk tabel yang di PDF-kan gitu ya teman-teman. Maksudnya penjelasannya itu ya di penjelasannya dimasukkan dalam tabel ini ya. Bisa penjelasan terkait fungsinya atau mungkin harganya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu ingin menambahkan screenshot-nya, misalkan screenshot di rumah web. Nah, screenshot di rumah web itu kan ada bagian entry, small, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa menambahkan kok, nggak apa-apa ya. Makin lengkap tugasnya ya makin bagus nilainya. Gitu kan teman-teman kalau kata Pak Asman tadi. Gitu sih. Jadi boleh Mbak ditambahkan aja gitu ya. Semakin bagus nanti kalau misalkan ada penambahan screenshot di bagian ini ya. Bagian apa ini ya namanya paket ya. Paket dari penyedianya. Biar kita Oh, tahu. berarti diperbolehkan Boleh banget. diperbolehkan untuk maaf ya Mbak, suara Mbak mengecil di saya. Halo, tes. Ah ya udah Mbak. Oh iya ya, sepertinya harus didekatkan ini ya mic-nya. Berarti diperbolehkan ya Mbak di bawah tabel ini seperti misalkan penjelasan lebih detail terkait fungsi ataupun spesifikasinya gitu ya Mbak. Terus Mbak ini yang dispesifikasikan kalau saya lihat tampilannya mirip seperti yang di bagian yang contoh di rumah web tadi ya Mbak, yang ada entry, ada ini gitu kan Mbak. Jadi ini sebenarnya spesifikasi ini boleh kita lihat dari sini gitu. Misalkan saya pakai yang di rumah web yang bagian entry. Terus saya masukkan yang bagian fitur-fitur yang di entry ini saya masukkan ke situ, itu boleh Mbak? Beserta Memang harganya. Oke, memang harus seperti itu, Mbak, gitu. Oh. Kan biar semakin jelas kan teman-teman. Biasanya teman-teman itu kan bingung menentukan harganya. Tapi kalau misalkan ini dipisah ya gimana teman-teman menentukan harganya? Karena harga itu kan dibanderol atau dipatok oleh penyedianya gitu kan. Itu kan teman-teman. Gitu. Itu nggak apa-apa kok. Mending sesuai ini ya teman-teman, saran saya gitu sih. Lebih amannya karena nanti screenshot yang dilampirkan itu kan juga screenshot dari penyedianya gitu loh ya.
Terus tadi kan Mbak sempat katakan kalau di tabel ini boleh satu atau lebih gitu ya Mbak. Yang dimaksud lebih ini apanya ya Mbak? Atau contoh seperti kayak bbbakery.id, terus di bawahnya ada bbbakery.com. Namun fungsi, spesifikasi dan harganya itu sama gitu atau yang lain gitu Mbak pengertiannya. Oh iya. Jadi dua seperti itu Mbak. Boleh sih sebenarnya. Jadi alternatifnya teman-teman dari nama domainnya ini loh. Kayak misalkan pakainya .my atau .net atau mungkin .gov.id gitu kan teman-teman. Itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya ditambahkan gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman memang yakin dengan satu pilihan itu juga nggak masalah. Ini nggak berpengaruh dengan nilai ya teman-teman ya. Yang berpengaruh sama nilai itu ya terkait penjelasannya ini ya. Seberapa ngertinya teman-teman sih untuk melakukan perencanaan terkait pembelian website itu gitu sih. Tapi kalau misalkan teman-teman nambah untuk nama domain yang lain itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak ada nilai tambahannya juga gitu ya teman-teman ya. Yang penting untuk penugasannya ini paham aja sih. Atau mungkin nanti teman-teman bisa menempelkan hasil dari screenshotan di penyedianya gitu. Gitu Oh, Mbak Monica. berarti pakai satu aja juga nggak masalah ya Mbak, satu tabel doang. Nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Asalkan sesuai dengan instruksinya ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak sesuai sama instruksinya. Gitu sih. Pertanyaan terakhir saya Mbak, saya kan rencana pengen coba pakai yang rumah web, yang Heeh. entry itu yang paling murahnya tadi ya Mbak. Nah itu Mm-mm. kan tadi di sini kan 15.000 per bulan, terus tadi ada yang per tahun. Itu sebenarnya nanti pas di pembayaran dia terhitung per bulan atau langsung per tahun ya Mbak? Oke, kita coba. Oh, tapi ini ya teman-teman ya. Tadi kita nyoba nggak sih? Coba ya teman-teman ya. Soalnya saya biasanya nggak belinya di rumah web. Bentar, kita coba ya. Mbak biasanya beli di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya biasanya di Cloud ID atau kalau nggak gitu karena memang handle-nya bagian Arkatama gitu ya teman-teman. Belinya di Ocean gitu. Cuman kebetulan ya belinya bagian VPS ya teman-teman. Nah, misalkan apa Mbak? Nama ininya Samen? Eh, saya mau buat cekobe.com Mbak. Ceko. Gini kah tulisannya? Iya Mbak, cekobe biasa. Oh gini ya. Ya. Coba apakah ada gitu ya untuk .com-nya? Ini ya Mbak ya. Mm-mm. 100-an ini. Per tahun. Oh ini bisa bayarnya per tahun ini Mbak. Nah misalkan dilanjutkan ya. Oke. Oh ini kita bisa pilih kok Mbak untuk periodenya. Oh. Nah ini kita bisa pilih kok. Jadi pembayarannya bisa pilih nih. Mau 1 bulan gitu misalkan ya. Coba kita lanjutkan ya. Terus setelah misalkan nih Kak, kita pesan hari ini, terus Mm, mm, bulan mm, mm. depan masa waktunya habis itu gimana Mbak? Apakah dia otomatis nyedot saldo kita atau dia minta kita gitu untuk apakah yakin kita mau lanjut atau mau stop gitu berlangganannya gitu Mbak? Ini maksudnya perpanjangan gitu Mbak? Iya, iya. Kalau untuk perpanjangan ya nunggu yang ini habis dulu, yang masa masa bulanannya ini habis, kemudian langsung dilanjutkan untuk bulan selanjutnya. Gitu Itu sih yang mereka saya tahu. ke Sesuai. kita dulu Mm-mm. Kak tanya, atau mereka langsung misalkan kita pertama buat pembayaran via ATM, Oke. via Mm-mm, M-Banking, terus mm-mm. mereka langsung potong nih saldo kita gitu, atau mereka konfirmasi dulu ke kita gitu Kak. Oh, biasanya sih yang saya tahu ya Mbak, itu ada konfirmasi. Misalkan kita belum bayar pun itu selalu ada notifikasi lewat email gitu ya. Jadi kita itu seperti ditagih gitu ya. Atau kalau misalkan ada perubahan, misalkan kita melakukan upgrade layanan gitu ya. Kemudian ternyata kita belum bayar untuk yang upgrade layanannya, itu kita juga bisa konsultasi gitu ya lewat emailnya. Biasanya ada etiqueting sih. Jadi kita cari ya. Nanti nanti itu biasanya ada bagian IT supportnya ya. Nah ini kan ada live chatnya ini loh Mbak. Bisa lewat sini sebenarnya ya. Misalkan mau tanya-tanya itu loh. Nah, ini ya, ini ada live chatnya. Mau dukungan teknis atau mungkin terkait e-billing dan lain sebagainya atau informasi hanya umum-umum saja, upgrade layanan itu bisa pakai yang sales dan informasi umum. Nah, itu. Coba Terus Mbak ini Mbak tambahkan. kalau misalkan kan kalau misalkan saya contohkan di Apple kan Mbak, Mm-mm, kita kayak berlangganan iCloud. Terus kalau mm-mm, misalnya itu kan saya pembayarannya via Dana nih. Jadi setiap mm-mm, bulan itu selalu ada notifikasi penagihannya. Nah, mm-mm. kalau saya biarin aja gitu, saya nggak tanggepin, itu biasanya nanti lama-kelamaan
iCloud saya itu yang harusnya misalkan 218 giga gitu kan. Jadi dia balik ke 5 giga gitu kan. Otomatis foto saya kan nggak muat. Nah, kalau di hosting ini misalkan biasanya itu Mbak, kalau misalkan mereka udah nagih, tapi kita nggak kasih akses, kita nggak openin, itu dampaknya apa ya Mbak kalau biasanya? Oke. Dampaknya gini, Mbak. Kan ketika kita bayar ke mereka, itu kan kita seperti menyewa ya, menyewa domain dan hosting gitu ya. Ya mungkin domainnya ada, cuman untuk tampilan gambar atau mungkin video atau mungkin teksnya ini nggak bisa ditampilkan gitu ya. Jadi tulisannya itu nanti apa ya kemarin restricted nggak salah ya teman-teman ya. Jadi dia itu ini ya teman-teman ya, tampilannya akan tampilan rumah web gitu ya. Tampilan seperti website ditutup gitu ya teman-teman ya. Jadi memang dibatasi, nggak bisa akses lagi gitu ya. Cuman ada arkatama.id, cuman error secara tampilan, hilang semua ini. Gitu ya, ganti tampilan dari rumah web. Atau biasanya muncul ups gitu ya teman-teman ya, nggak bisa dibuka. Gitu sih Mbak efeknya, dampaknya ya nggak bisa diakses untuk webnya. Oh, oke. Makasih Mbak, saya paham sekarang. Heeh. Sebenarnya pertanyaan saya udah habis, cuman ini kebetulan ada temen yang titip pertanyaan. Oke, Katanya boleh-boleh. misalkan pertama kita ambil paket yang entry tadi, terus setelah habis waktu dia mau ubah paket Mbak, mungkin ke medium atau ke small-nya, itu boleh atau bisa atau gimana ya Mbak? Malah makin seneng ya penyedianya. Kalau misalkan memang berubahnya itu ke paket yang lebih tinggi ya, teman-teman. Bisa kok nanti di-upgrade gitu ya. Cuman biasanya ya nunggu nunggu untuk langganan di bulan ini selesai dulu baru bisa untuk selanjutnya di-upgrade gitu sih yang saya tahu. Kemarin Arkatama itu juga ada upgrade-annya gitu ya, teman-teman ya. Di Digital Ocean itu dia ada upgrade-annya kemarin. Bisa Namun kok, kalau Mbak. misalkan balik ke paket yang lebih rendah tidak masalah juga ya Mbak? Mereka tetap okein. Tetap okein. Bisa kok. Baik itu yang lebih rendah atau lebih tinggi, it's okay ya teman-teman. Karena gini, yang namanya web itu kan apalagi bisnis itu kan dinamis ya teman-teman ya. Kita nggak bakal tahu dari sisi develop bisnisnya itu nanti akan berkembang terus atau malah turun gitu kan. Nah kalau misalkan dari penyedianya itu nggak fleksibel ya, bisa jadi dia ditinggalkan gitu kan oleh si bisnisnya itu. Misalkan bisnisnya itu yang tadinya dari sisi traffic itu tinggi, kemudian dia turun, kemudian dia ingin request untuk diturunkan dari sisi paketnya, terus si penyedianya nggak mau, itu kan ini ya, nggak akan dipilih lagi itu penyedianya kalau misalkan seperti itu. Jadi pasti boleh ya Mbak ya, pasti boleh kok. Oh, berarti untuk yang gratis tadi Pak seperti Infinity itu kurangnya cuma karena .com-nya itu ya Mbak ya tadi yang kurang ini ya. Kalau misalkan yang biasanya .com atau .co.id dia yang agak lain terdengar. Namun kelebihannya untuk kedepannya dia tidak ada ini ya Mbak karena kan dia gratis ya. Berarti tetap bisa dibuka gitu ya Mbak sampai kapanpun. Nah ini ya teman-teman ya, untuk Infinity Free, kebetulan kemarin tuh saya menggunakannya itu waktu S1 sebelumnya. Itu juga ada case teman-teman tuh yang pakai Infinity Free. Kalau untuk web yang kemarin saya buat sampai sekarang itu berarti totalnya berapa bulan? 5 bulan ya. Itu masih bisa Mbak maaf digunakan. kecil di saya. Halo, halo, tes. Sudah Sorry, jelas Mbak. kan, Mbak? Ya udah. Oke, sorry ya. Saya ulang lagi ya. Untuk Infinity Free, kebetulan saya menggunakannya itu waktu SIP kemarin ya teman-teman ya. Ini secara pribadi, pengalaman saya menggunakan Infinity Free hanya 5 bulan sebelumnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah setelah 5 bulan ini dia bakal trouble atau bermasalah atau mungkin bakal nggak bisa dibuka. Itu saya kurang tahu dan saya kurang berani memastikan kepada teman-teman gitu ya. Takutnya salah gitu kan teman-teman. Nah, berdasarkan pemakaian selama 5 bulan ini gitu ya di Infinity Free, biasanya yang terkendala itu ini ya teman-teman ya. Dari sisi misalkan saya install plugin gitu ya. Ternyata install plugin saya itu kebanyakan. Atau mungkin itu saya menginstal plugin yang terlalu berat seperti WooCommerce atau mungkin Raja Ongkir. Itu kan nanti teman-teman akan menginstal plugin itu kan. Nah, itu biasanya ada beberapa menu yang nggak bisa diakses karena dari sisi servernya itu sangat limit gitu ya. Jadi servernya itu juga terbatas teman-teman ya. Teman-teman nggak bisa leluasa untuk memasukkan semua data-data yang berat itu ke sana gitu ya. Terbatas. Itu yang selanjutnya. Kemudian ada lagi ketika teman-teman itu ingin menginstal, kadang itu dari sisi servernya itu ada errornya ya kalau di Infinity Free.
kadang itu misalnya udah 60% tapi 60% terus nggak jalan-jalan. Atau mungkin sudah 90% tapi ternyata selanjutnya error. Nah, itu sering terjadi. Tapi nggak masalah, selama 5 bulan kemarin saya tuh pakai Infinity Free, saya reload itu bisa kok teman-teman ya. Saya reload bisa. Kemudian saya juga nyoba Infinity Free itu untuk plugin WooCommerce dan juga Raja Ongkir. Kemarin sempet iseng nyoba ya teman-teman ya. Ternyata bisa terinstall, tapi ya butuh effort lebih gitu ya. Karena instalasi si WooCommerce yang pertama itu, karena saya ingin membuat website untuk penjualan ya teman-teman ya, biar ada katalog produknya, itu instalasi yang pertama gagal gitu ya. Kemudian saya pantang menyerah, saya reload lagi, saya coba klik-klik untuk instalasi, ternyata bisa gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang Raja Ongkir itu, kalau pengalaman yang kemarin, dia bisa menginstal plugin Raja Ongkir, cuman si Raja Ongkirnya tuh nggak mau tampil di bagian checkout-nya gitu ya, di bagian keranjangnya itu dia nggak mau tampil, karena memang si Infinity Free saking terbatasnya gitu ya teman-teman ya. Jadi dia nggak support akan tampilan si Raja Ongkir itu. Nggak tahu ya kalau plugin penjualan atau pembayaran seperti Mitrans itu saya kurang tahu. Nanti kita coba aja ya teman-teman ya. Tapi semoga untuk yang loginnya Arkatama itu bisa ya, bisa digunakan. Nanti saya konfirmasi di grup ya teman-teman kalau memang dari sisi servernya di Arkatama sudah oke. Itu menjadi evaluasi dari ini ya, tim development kita kok. Insya Allah nanti di-upgrade ya teman-teman ya untuk akses di server login yang akan dibagikan ke teman-teman. Itu sih. Gimana Mbak Monica ya tadi? Ya, paham Mbak, paham sekali. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama-sama. Ini loh Mbak bisa milih ya Mbak ya. Tahunan Mbak ternyata Mbak. Nah, untuk yang entry hostingnya memang bulanan, tapi untuk register domain dan juga ID protection-nya itu harinya per tahun ya. Gitu ya Mbak Monica ya. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Pertanyaannya bagus ya teman-teman ya. Ini kayaknya pertanyaan Mbak Monica ini pertanyaan satu kelas ya. Keren. Terus kan Mbak Monica ya. Seneng aku kalau banyak pertanyaan biar teman-teman makin paham ya. Kemudian Mas Sahrul, Sahrul. Ya kan Nisa, izin bertanya Kak, untuk Silakan. terkait itu Kak, di tabel yang tadi boleh dibuka lagi tuh, di tabel yang penugasan. Bentar ya. Maaf ya Kak. Oh, nggak apa-apa Mas. Saya makin seneng ya kalau banyak yang tanya itu. Tujuan saya di sini itu untuk menjawab pertanyaannya teman-teman. Silakan Mas. Ya, di sini kan udah jelas ya Kak, terpapar gitu dari nama domain, fungsi, spesifikasi, dan harga gitu. Nah, semisal kita memang mungkin gitu ya kita nggak bisa memeratakan keuangan di sini sama gitu. Nah, kita misalnya mau coba untuk pakai yang Infinity Free. Nah, nanti ketika pada saat identifikasi dan secara telusur lebih jauh lagi, nanti untuk di bagian tabel spesifikasi ini kita isi apa Kak? Soalnya kan itu kan free ya, gitu kan. Kalau yang berbayarnya kan 1 giga space, unlimited traffic, dan lain-lainnya gitu Kak. Nah, itu nanti kita isi apa gitu. Karena kan mungkin dari Infinity Free-nya mungkin nggak menampilkan gitu secara terperincinya gitu. Dari spesifikasi yang bisa digunakan oleh ya teman-teman lain misalkan mau gunakan Infinity Free gitu. Karena mungkin kendala dari yang Arkatama. Tapi kalau yang enggak, mungkin ya bisa pakai yang dari Arkatama gitu Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi Mas Sahrul pertanyaannya? Paling ini Kak, fungsi dari tabel ini Kak, kita tuh bisa tahu maksud untuk portofolionya itu seperti apa, kayak misalkan kayak tadi kan saya mendengarnya gini sih Kak, portofolio itu jadi kayak nantinya misalkan dari website itu tuh dari bbbakery.id itu websitenya kita bikin seperti company profile gitu ya. Nah itu kan jelas ya, jadi kita tahu nih berarti tandanya usaha kita punya ini nih, punya seperti apa ya, tampilan yang menarik lah gitu ketika membuka website dan segala macam melalui HP dan laptop. Nah, untuk di keranjang belanja dan di review konsumen itu lebih ke fungsi yang memang secara kayak mungkin di bagian company profile itu ada kayak ya logo keranjang belanja yang bisa diklik nanti dipesan langsung, atau mungkin seperti apa Kak gitu untuk penjelasan lebih detailnya mengenai dari fungsi itu. Oke, terima kasih Mas Sahrul ya pertanyaannya. Mungkin Sama-sama. biar nggak lupa ya, saya jawab dulu pertanyaan yang kedua gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu kan
sampean tanya terkait apa sih maksudnya fungsi itu gitu kan. Menambahkan keranjang belanja seperti apa maksudnya gitu ya. Jadi benar Mas yang sampean ini ya, sampean analogikan di awal tadi, bahwasanya untuk portofolio itu kan memang dia mendukung untuk, website company profile. Nah, kemudian untuk keranjang belanja itu, eee, ini ya, dia mendukung untuk website penjualan atau e-commerce gitu ya. Nah, sekedar teman-teman tahu gitu ya, di dalam SIB ini nanti teman-teman itu akan, membuat juga terkait, website e-commerce ini gitu ya. Jadi website, penjualan. Selain teman-teman, mendevelop website untuk keperluan company-nya gitu ya, atau company profile-nya, atau company bisnisnya gitu kan. Nah, nanti, selain homepage gitu ya, teman-teman itu juga, wajib untuk menambahkan website yang ada katalog produknya gitu ya. Jadi enak ketika orang-orang itu ingin, membeli atau memesan gitu ya dari produknya teman-teman itu tinggal ditambahkan ke keranjang mereka gitu ya. Jadi nambahkannya itu nggak perlu login ya, Mas, ya. Jadi langsung, bisa menambahkan langsung di-submit gitu, jadi nggak ada login-loginnya. Jadi kalau kalau di contoh ini adalah keranjang belanjanya itu keranjang belanja yang ada di homepage gitu, Mas, maksudnya, gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, itu kan tadi, Mas Sahrul tuh ingin, mengerjakan di bagian tabel ini memasukkan infinity free. Nah, kalau bisa teman-teman DM1 gitu ya, untuk, spesifikasi dan lain sebagainya itu jangan menggunakan yang gratis gitu ya. Karena gratis itu kan opsi akhir teman-teman ya, ketika teman-teman itu, memang tidak ingin beli gitu kan. Tapi kalau dari sisi bisnis, kredibilitasnya itu kan sangat kurang. Jadi kita nggak menganjurkan bagi teman-teman yang memang, bisnisnya jangka panjang gitu ya, atau mungkin teman-teman tuh ingin bisnisnya secara SEO optimal gitu kan, secara SEM optimal, kemudian teman-teman menggunakan yang gratis itu sayang banget ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memang jangka panjang ya mending beli, murah kok teman-teman ya. Belinya tadi kan, cuman 150 gitu ya teman-teman, 250 gitu kan. Nah, jadi untuk, analisa dari latihan 4 ini, teman-teman menggunakan domain dan hosting dari penyedia berbayar saja gitu ya. Karena apa? Penyedia berbayar itu spesifikasinya lebih lengkap gitu ya. Mungkin teman-teman dalam implementasi di SIP, penugasan-penugasannya nggak menggunakan yang berbayar, tapi khusus untuk penugasan ini itu, nulisnya adalah spesifikasi dari penyedia berbayar. Gitu ya, Mas Sahrul, apakah sudah menjawab? Ya, menjawab Vanessa. Makanya mungkin ini juga ya salah satunya takutnya dibingungkan gitu sama teman-teman yang Benar lain. benar, heeh heeh. Salah kan Benar karena benar. di sini spesifikasinya yang ditampilkan di contohnya tuh ya spesifikasi yang berbayar gitu ya. Mhm Memang mhm mhm. harganya 500 sekian per tahun gitu. Mhm mhm. Nah, jadi teman-teman di sini juga bisa siap-siap lah gitu untuk mengocek kantong. Nah, untuk yang berbayar tapi untuk khusus di tugas ini dan atau mungkin mau dilanjutkan di tugas-tugas yang lain gitu. Terima kasih Oke, gimana? sami-sami. Pertanyaannya bagus ya Mas Sahrul ya. Ini teman-teman pasti terbantu gitu ya. Atau mungkin ada yang sudah mengerjakan tapi pakai yang gratisan. Minta tolong untuk dirubah ya teman-teman ya. Karena tadi sepertinya belum disampaikan ya oleh trainer untuk yang spesifikasi ini nggak boleh pakai yang gratis gitu ya. Karena kalau yang gratis itu ya bingung teman-teman karena dari sisi spesifikasinya itu kan juga nggak dijelaskan gitu ya. Kemudian untuk nama domainnya itu juga kurang jelas gitu kan. Jadi mending untuk yang tugas ini teman-teman menggunakan yang berbayar gitu ya. Tapi nggak diwajibkan bayar gitu ya teman-teman. Untuk penugasan selanjutnya di prakteknya teman-teman menggunakan yang gratis atau yang disediakan oleh Arkatama. Gitu oke? Oke ya teman-teman. Ada lagi yang mau tanya kah? Mungkin bisa tambahan Kak sedikit Kak? Oh Mau iya, tanya Kak? silakan. Mhm, mhm. Nah, ini mungkin Silakan. bisa jadi opsi lagi ya. Itu di domain yang kita beli ya, Kak. Misalkan kita beli yang harga ya kisarannya tadi .id itu kan 200 lebih ya. Gitu. Mhm, Itu per bener. bulan Mhm. atau per tahun gitu. Mhm, Nah, mhm. itu bisa domain satu domain itu bisa dipakai lagi nggak, Kak? Masa sama orang lain gitu. Misalkan contoh eh, saya mau sama temen yang dari DM1 nih, mau patungan Mhm, gitu. Untuk beli domain mhm. itu dipakai bareng nggak gitu. Oke. Nah, Oke. Udah, pertanyaannya udah Mas. Mas Arul atau ada lagi? itu aja, itu aja. Oke oke oke. Iya, jadi kalau kalau misalkan sampean ini ya, tadi beli kalau dipilih di bagian hosting itu kan tadi ada 3 domain gitu kan, kemudian ingin patungan. Nah, itu sebenarnya bisa gitu ya. Nanti dia kan ada pilihannya tadi ya,
bisa membuat 3 domain sekaligus gitu ya. Kemudian ada juga yang unlimited bahkan. Nah, itu bisa dalam pembelian satu hosting itu nanti isinya ada 3 domain tuh bisa. Contohnya di Infinity Free. Bentar ya, saya bukakan. Ada contohnya itu ya di Infinity Free. Jadi mungkin biar lebih menghemat gitu Kak. Ya kan? Bener. Pengen kualitas yang bagus tapi hemat gitu. Iya, bener. Bisa patungan. Kayaknya baru kepikiran juga tadi. Bener itu, Mas. Nah, di sini ya, Infinity Free ketika teman-teman login, ntar ya, register. Nah, ini kan salah satu domain hosting yang sudah kita buat ya teman-teman ya, akun kita lah istilahnya ya. Nah, kita itu bisa nambahkan lagi loh sebenarnya. Nah, kita bisa nambahkan lagi. Dan ini loh, aktif. Nah, kan ini bisa nambahkan lagi toh. Nah, ini loh, aktif akunnya, kita itu bisa menambahkan maksimal tuh 3 akun gitu ya. Jadi, kita nanti bisa punya 3 control panel gitu ya dalam si server ini. Gitu ya, teman-teman. Ini juga bisa ini, yang Infinity Free. 3. Kemarin saya juga bikin ya, Infinity Free itu di akun email yang satunya lagi, itu udah 3, kemudian saya mau bikin lagi itu nggak bisa gitu ya. Jadi memang terbatas untuk 3 domain gitu sih. Gitu Mas Sahrul, apakah sudah menjawab? Ya, menjawab Mbak Nisa. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Izin bertanya. Oh iya, Mas Febri ya. Iya, Ya. silakan Mas Febri. Kak, terkait tugasnya, pengerjaan tugas itu, apakah spesifikasi yang kita ambil itu perlu dijelaskan alasannya kenapa, Kak? Misalkan tadi kan perlu ukuran storage yang lebih besar, itu alasannya kenapa? Apa perlu dijelasin atau nggak perlu? Iya, sebenarnya perlu ya Mas ya. Karena kan tadi kalau kita lihat dari instruksi soalnya itu ya teman-teman ya. Kumpulkan beserta penjelasannya dalam bentuk tabel yang di PDF-kan gitu kan. Itu sepertinya perlu ya untuk dijelaskan alasannya itu ya teman-teman ya. Tapi nanti ini teman-teman alasannya harus belajar sendiri ya ini ya teman-teman ya. Gitu Mas Febri. Biar teman-teman korek-korek informasi yang banyak gitu. Mana Mas Febri tadi? Ya, Kak. Oke. Makasih ya, Kak. Iya, tempel aja ya Mas ya. Atau mungkin dikasih kolom lagi sebelah kanannya spesifikasi, penjelasan spesifikasinya itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu. Yang penting informasi terkait ini ya. Spesifikasi, fungsi dan harganya itu ada gitu ya di tabelnya. Gitu ya Mas Febri ya. Oke, Kak. Makasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Atau masih bingung? Di kolom chat ada kayak yang tanya. Oke. Belum ada ya teman-teman? Udah kan nggak ada yang tanya teman-teman? Berarti udah paham semua ya ini ya? Mbak Fadila Indah. Halo Mbak Fadila. Halo Mbak Fadila. Mendengar suara saya kah? Halo Mbak Fadila. Teman-teman ini suara saya ini ya muncul ya teman-teman ya? Masuk Mbak Nisa. Muncul, Kok Kak. aman. Oh iya. Oke. Sip. Terima kasih. Ya mungkin gangguan Kak. Iya sepertinya ya. Halo Mbak Serly. Bisa open mic Mbak Serly. Iya ya, teman-teman kenapa ya? Kok tidak mendengarkan suara saya ya, teman-teman ya? Banyak yang terkendala ini ya, sepertinya ya. Yang saya takutkan ini ya, teman-teman ya. Untuk informasi-informasi yang saya bagikan itu nggak nyampe di teman-teman, itu aja sebenarnya yang saya takutkan ya. Mas Marcel, halo Mas Marcel Kusuma. Ya, halo Kak. Oh ya wes, ternyata Mas Marcel bisa mendengar suara saya. Gimana Mas Marcel? Ada kendala Mas Marcel?
Enggak sih Kak, sejauh ini pertanyaan-pertanyaan yang gak kepikiran buat ditanyain tapi gak paham juga udah ditanyain semua Kak sama teman-teman yang lain. Aman ya. Mm-mm. Aman Kak. Keren ya. Keren ya teman-teman. Oke, makasih Mas Marcel. Keren ya teman-teman ya. Kak. Heeh. Saya harap untuk selanjutnya teman-teman tuh mengasah gitu ya. Kalau memang ada yang nggak paham, ada yang ingin ditanyakan itu langsung gitu ya, langsung ditanyakan gitu ya. Mumpung di sini ada wadahnya gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan di kampus itu kan teman-teman kebanyakan teori gitu kan, teoritis karena pakarnya di sana adalah pakar teoritis. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke ini ya teman-teman ya, ke dunia industri gitu kan, kan pakarnya itu langsung yang sudah praktek teman-teman. Jadi enak teman-teman kalau misalkan ingin tanya-tanya dan lain sebagainya gitu kan teman-teman. Ada lagi yang mau tanya? Halo, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Kak, Mm-mm. Silakan Mbak Syasha. izin bertanya, tapi nggak berkaitan dengan materi boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi gini Kak, tadi dapat info dari temen yang di DM lain gitu kan. Mereka nilai tugas itu udah keluar, tapi saya cek di punya saya yang ada itu lihatnya di mana ya? Atau mungkin saya yang salah lihat atau gimana? Oh, iya, iya, iya. Iya, terkait nilai, kemarin kalau nggak salah di DM1 itu masih proses ya Mbak untuk penilaiannya. Mungkin kalau yang di DM lain itu kan, ini ya teman-teman ya, sudah selesai itu nggak apa-apa. Kalau di DM1 itu sebagian sudah dinilai, sebagian belum sepertinya ya teman-teman. Nanti dicek aja, sepertinya yang sudah dinilai itu bagian tugas. Yang pertama itu tugas apa itu? Tugas Lean Canvas ya? Iya Mbak, lingkaran pas. Nah, itu sepertinya ada beberapa orang yang sudah dinilai, tapi ada juga yang belum, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang belum itu ditunggu saja ya teman-teman terkait penilaiannya. Itu ya. Nanti disampaikan kok ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Halo, teman-teman? Oke ya. Ada kolom chat kah? Kolom chat. Kanisa izin bertanya, berarti kalau kita mau pakai share hosting secara patungan yang bisa buat 3 domain sekaligus, boleh ya, Kak? Sebenarnya boleh sih. Boleh sih teman-teman kalau memang teman-teman pengen gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Silakan, silakan, silakan. Cuman ini ya teman-teman, sebenarnya Arkatama itu sekali lagi tidak mewajibkan teman-teman untuk mengeluarkan uang gitu ya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman dengan DPL ya namanya itu ya, dengan DPL kemudian teman-teman cerita, saya di Arkatama disuruh beli. Nah, kata-kata kayak gitu kan sebenarnya di Arkatama itu nggak mewajibkan teman-teman untuk beli dan nggak menyuruh teman-teman untuk beli gitu ya. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu ya teman-teman ya. Mana Mbak Hadana? Halo Mbak Hada. Iya, Kak. Iya, nggak apa-apa patungan tapi ini ya. Jangan ada kata-kata diwajibkan gitu ya Mbak Hada ya. Tapi kan Arkatama sudah menyediakan domain hostingnya gitu teman-teman. Dan sepertinya juga akan di-upgrade gitu sih. Atau nunggu dulu kah untuk yang domain hosting yang disediakan Arkatama gitu. Takut tugasnya udah ditutup Kak. Kenapa, Mas? Takut tugasnya udah ditutup kalau nunggu domain yang dari Arkatama. Takutnya kan recovery-nya lama gitu. Jadi Oh, mungkin kita jaga. oh gini. Kan penugasannya yang ini kan ini toh Mas, cuman identifikasi aja toh. Penugasan yang domain Ah, hosting ini kan. iya, Iya iya. kan, cuman identifikasi. Jadi gini teman-teman ya. Penugasan identifikasi itu kan memang dikhususkan untuk domain hosting yang berbayar. Cuman teman-teman kan misalkan belum beli pun nggak masalah gitu loh. Nah, saya sarankan adalah teman-teman identifikasi aja dulu, jangan beli dulu gitu ya. Kalau misalkan memang domain hosting yang di Arkatama itu sudah oke dan sudah bisa digunakan gitu kan teman-teman. Nanti saya kabarkan di grup gitu ya, teman-teman bisa akses dan bisa cek. Kan sayang banget kalau misalkan memang secara ini ya teman-teman ya. Secara performa lebih bagus yang Arkatama tapi dibandingkan teman-teman beli itu kan teman-teman udah mengeluarkan uang tapi performanya itu lemot dan lain sebagainya itu kan sayang ya teman-teman ya. Jadi saya harap nunggu dulu yang di Arkatama gitu ya. Karena gini, ini jadi info tambahan ya buat teman-teman. Kemarin salah satu stafnya Arkatama itu kan iseng-iseng gitu ya. Beli domain dengan ekstensi .my gitu ya, .my. Itu untuk keperluan pembuatan konten di YouTube
gitu kan. Karena kita memang basisnya edukatif, ingin ingin mempraktekkan gimana sih cara pembelian domain mulai awal beli sampai eh, si domain itu kita jadikan website gitu kan. Terus belinya .my gitu ya. Tapi ternyata kok lemot ya teman-teman ya. Malah cepetan yang infinity free gitu ya. Nah, ini kan apa ya, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tapi kita sudah mengeluarkan uang gitu kan teman-teman. Nah, saya harap teman-teman, makanya kenapa saya rekomendasikan untuk nunggu yang Arkatama dulu gitu ya. Takutnya teman-teman tuh salah beli gitu loh teman-teman ya. Kan namanya penyedia itu kan beda-beda gitu kan teman-teman. Gitu sih. Karena kalau pengalaman saya ya belinya langsung yang harganya tinggi ya teman-teman karena untuk perusahaan. Tapi kalau misalkan untuk beli ini ya teman-teman ya, .my dan lain sebagainya yang harganya minim. Nah, itu takutnya tadi ya teman-teman ya secara performa kurang. Jadi kalau misalkan memang teman-teman niatnya untuk belajar aja ya, nunggu yang Arkatama dulu sih teman-teman nggak apa-apa kalau menurut saya. Daripada nanti teman-teman salah beli terus ternyata case-nya seperti staffnya Arkatama yang .my itu. Siapa tadi Mas? Siapa tadi? Mas, halo Kak, Mas. halo Kak. Iya. Oh iya Mbak Putri Monica. Ah, mau konfirmasi akhir aja. Berarti untuk tugas ini kan identifikasi. Kita SS aja yang bagian yang berbayar tadi seperti entry, terus masukin juga harganya. Namun untuk pertemuan selanjutnya, untuk tugas selanjutnya kalau kita nggak pakai yang berbayar itu nggak apa-apa ya Kak ya? Hmm, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang kan kalau misalkan ada yang infinity free gratis itu nggak apa-apa kok. Teman-teman kemarin yang gratis ya infinity free itu teman-teman Maaf bisa Mbak, juga. suaranya hilang. Halo tes. Oke, sudah. Halo tes. Ya, Aman ya? sudah. Aman-aman. Iya, sepertinya kebalik ya, bagian mic-nya kebalik. Oke, kemarin itu yang di SIB sebelumnya, itu kan pakainya Infinity Free ya, teman-teman ya. Mereka juga bisa kok masang Google Search Console, kemudian bisa juga masang Google Analytics, itu aman-aman saja ya, teman-teman ya. Untuk hasil analytics akhirnya itu sampai eh, menerbitkan artikel yang terakhir itu aman gitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin yang tidak aman itu bagian ya WooCommerce-nya tadi sulit diinstal, kemudian bagian raja ongkirnya nggak mau tampil, itu aja sih teman-teman sebenarnya kalau pakai yang gratisan gitu sih Oh, Mbak berarti untuk Monica. tugas yang sekarang itu, misalkan saya untuk tugas sekarang saya SS yang di rumah web tadi. Terserah gitu kan Mbak, saya mau pakai yang medium atau yang mana gitu kan, saya Benar. SS. Terus untuk tugas selanjutnya saya mungkin pakai Infinity atau saya pakai yang dari Arkatama, itu tidak masalah ya Mbak ya? Benar kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, maaf. Jadi tidak mewajibkan teman-teman itu untuk beli tadi ya teman-teman ya. Gitu sih. Tapi kalau kalau memang niatnya untuk bisnis yang berkelanjutan gitu ya, itu ya beli nggak masalah karena kan itu menyangkut kredibilitasnya. Cuman ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Wes jangan beli yang .my wes Rek. Kalau beli jangan yang .my ya. Bukan menjelek-jelekan .my, cuman takutnya dapat case yang sama dengan teman saya gitu. Jadi rekan kerja saya gitu sih teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih ya Mbak. Oke, sami-sami. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk pengerjaan ini sembari menganalisa juga kita nunggu kepastian dari domain itu kayak berarti ya? Bener. Mm-mm. Baik ya, Iya, terima kasih. bukannya Malaysia ya, Kak. Nah, itu kemarin dapat ya teman-teman ya untuk .my-nya gitu ya. Itu bisa kok. Kalau kemarin belinya itu di rumah web tuh kayaknya ada yang .my ya, teman-teman ya. Dan itu lemot banget ya, teman-teman ya, waktu digunakan. Kan bisa juga kan itu diimplementasikan di Indo. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Oke, sudah aman ya berarti ya. Kalau misalkan ada pertanyaan tambahan atau susulan, nggak apa-apa ditanyakan ya, teman-teman ya, di grup aja. Jadi, besok saya coba konsultasikan dengan rekan-rekan yang lain gitu kan, terkait domain atau hosting yang Arkatama sediakan gitu ya. Saya sempat akses teman-teman ya, dan bisa masuk gitu ya, bisa sampai masuk di WordPress-nya. Cuman saya nggak sempat ini ya, install tema. Kata rekan saya tuh ketika install tema karena memang banyak yang akses itu langsung error gitu ya. Jadi ada tulisannya error database kayak gitu. Ditunggu aja ya teman-teman ya informasi selanjutnya. Nanti pasti saya atau Mbak Dila gitu ya, itu umumkan di grup gitu teman-teman.
Oke, mungkin karena waktunya sudah melebihi gitu kan di jam 9. Mentoring kali ini kita cukupkan ya teman-teman ya. Sampai jumpa di mentoring selanjutnya. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah katanya kepada teman-teman gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan susulan nanti disampaikan aja gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wabil ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Anissa. Kak. Mantap luar biasa. Kak.